Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Free Tutorial IDN. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial dasar Python yang topiknya kali ini kita akan membahas mengenai for loops. Nah, apa itu for loops? For loops itu biasa digunakan untuk mengiterasikan suatu deret gitu, atau suatu data yang ada misalnya di data-data list, tuple, dictionary, set, ataupun suatu string gitu. Jadi nanti itu Python for loop itu akan mengambil satu persatu elemen dari suatu list gitu ya, atau suatu collection of data. Oke, kita coba praktekkan. Misalkan saya buat dulu suatu list. Misalkan listnya ini berisi nama ya. Oke, Leon, terus Ashley, terus berikut listnya itu rentetan nama. Oke, sekarang kita coba panggil satu persatu elemennya dengan menggunakan for loops. Nah, jadi sintaksnya itu seperti ini. For setiap elemen, misalkan elemennya saya notasikan A ya. For A in list 1, jadi nanti akan mengambil setiap satu persatu elemen yang ada di list 1 itu. Oke, nah, berarti nanti kita coba print A gitu ya, misalnya. Oke, seperti itu. Dimunculkan Leon, Ashley, Wesker, ada Louis. Seperti itu. Nah, selain itu sebenarnya ini bisa juga gitu ya. Kita tidak usah menunjukkan suatu nilai di elemennya. Jadi kadang kita for loop itu sering digunakan sebagai untuk ingin mengulang suatu kode-kode sebanyak sekian kali gitu. Misalkan di sini kan elemennya ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini perulangan terjadi 5 kali. Misalkan kita akan nge-print hello world gitu ya. Hello world. Nah, karena ini ada 5 elemen, berarti nanti akan terprint 5 kali. Dan ntar saya coba lakukan di saja ya, di sel yang baru. Seperti itu. Dan misalnya juga kalau kita ingin membuat suatu perhitungan ya, biasanya bisa juga pakai ini. Perhitungan itu misalkan sebenarnya nanti ada built-in function ya untuk rata-rata, tapi sekarang coba kita untuk menghitung rata-rata pakai for loop gitu. Sebagai latihan saja. Misalkan kita bikin list 2-nya itu angka-angka. Berarti kan nanti untuk ingin menghitung rata-rata, berarti kan kita harus menjumlahkan semua angka ini terus dibagi dengan jumlah elemennya. Ada berapa? Oke, misalkan ini jumlahannya itu dimulai dari 0 saja ya. Jadi misalkan for B in list 2, nanti itu jumlahan plus sama dengan, berarti ini tuh plus sama dengan itu, ini sama aja notasi dengan jumlahan plus gitu ya, dengan plus B. Tapi saya ingin menghemat penulisan, jadi pakai tanda plus sama dengan. Oke, nah terus nanti hasil jumlahnya itu untuk nilai average-nya atau rata-rata, berarti jumlahan dibagi dengan jumlah elemen yang ada di list 2. Nah, ingat pada tutorial sebelumnya, cara untuk menghitung jumlah elemen itu kita tinggal menggunakan fungsi len. List 2. Oke. Print average. Oh ya, mungkin kita juga ya udahlah, langsung saja. Nah, inilah nilai rata-rata dari semua angka yang ada di list 2. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut mengenai for loops itu. Sekarang saya mau coba menggunakan looping yang ada di string gitu ya. Nah, misalnya kita saya cuma sebut satu-satu gitu ya, satu-satu dikit gitu ya dari string. Nah, sebenarnya string itu merupakan koleksi suatu karakter gitu. Jadi mirip dengan list,
Tapi kalau string itu khusus dia itu koleksi suatu karakter. Dia kan 1, 2, 3 itu juga bisa dijadikan karakter ya. Jadi tanpa tidak bisa dihitung gitu. Tidak bisa dikalkulasikan penjumlahan. Dan juga yang membedakan string dari list itu dia immutable. Itu gak bisa diganti setiap itunya apa elemennya. Kayak misalnya ya string. Oke, my string. Misalkan nama saya sendiri. Adika Surya, terus saya tambahkan 182. Nah, nanti lihat ya, for a in my string print a, nah nanti akan munculkan setiap satu persatu elemen yang ada di sini. Oh ya, by the way, spasi juga termasuk itu ya, termasuk karakter. Print Adika Surya spasi 182 seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya juga akan menunjukkan mungkin ya bahwa string itu immutable. Misalkan ini ya. Oh ya, kita bisa mengambil apa ya elemen-elemen masih mirip seperti list tadi. Misalnya kita ingin mengambil elemen yang ke indeks kedua di ADH berarti H kan ya. Nah, string 2 berarti H seperti itu. Nah, kita tidak bisa mengganti apa ya? Data-datanya karena string itu apa? Immutable, tidak bisa diganti. Unchangeable. Misalkan saya ganti menjadi S gitu. STR object does not support item assignment. Seperti itu. Kita tidak bisa menambah. Dan juga kalau menambah bisa sih. Tapi kalau apa ya? Menambahkan mengganti gitu suatu data itu masih bisa. Oke. Itu untuk looping through string ya. Saya akan masuk lagi ke the break statement. Itu fitur yang ada di for loops itu sendiri. Nah, jadi apa itu break statement? Jadi kita bisa menghentikan suatu perulangan yaitu for loops ketika kita sudah menemukan suatu kondisi tertentu. Itu bebas gitu ya, teman-teman mau gimana kondisinya. Nah, misalkan pada kasus yang akan saya coba di sini yaitu ingin menemukan suatu bilangan ganjil di dalam suatu list. Oke, misalkan barisan gitu, atau deret angka or whatever. Misalkan saya masukkan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, terus ini ya, saya sisipkan bilangan ganjil, terus 8, 50, 22. Oke. Nah, saya akan mencoba menggunakan for loops untuk menemukan bilangan ganjil yang ada di dalam list barisan ini. Oke, misalkan for i in barisan. Nah, berarti kan ciri bilangan ganjil itu kalau misalnya dia dibagi dengan 2 kan sisa 1 kan. Oke, berarti if i apa ya? Sisa bagi sisa. Oh ya, tanda apa persen di sini tuh nanti akan apa ya? Sebagai pembagi tapi menghasilkan sisanya gitu. Berarti i bagi 2 harus sama dengan 1 kan. Nah, print. Oke. Ditemukan bilangan ganjilnya adalah itu kan apa tadi i. Oke, pakai format dan ini ya i, seperti itu. Berarti kita break. Oke, kita coba apa ya pakai print juga i biar nanti jelas gitu apa yang terjadi. Oke, kita coba run. Nah, ini kan 2, 4, 6, 8, 10 masih ke print kan. Nah, ketika sampai 7, oke, kita sudah ditemukan gitu ya kondisinya bahwa dia itu bilangan ganjil. Soalnya 7 bagi 2 itu sisa 1 kan. Ditemukan bilangan ganjilnya adalah 7. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke continuous statement. Kita masih akan mencoba memanfaatkan list ini ya. Barisan. Nah, sekarang apa yang ingin kita lakukan? Kita ingin hanya mengprint suatu
bilangan bulat saja. Berarti masih apa ya, kayak kebalikan dari yang tadi mungkin. Enggak sih, enggak juga. Oke, shut up. Kita lanjutkan saja. Oke, berarti sekarang apa ya? Ini dulu. Ya, apa syaratnya? Oh ya, continue itu seperti ini apa ya? Misalnya kita di dalam suatu perulangan gitu. Misalkan inilah, contohnya ini yang barisan ya. Nah, kita ingin memanggil setiap elemennya. Nah, kalau misalnya kita ingin apa ya, melewati gitu suatu elemen yang tidak ingin kita print, nah kita bisa pakai continue agar nanti akan melanjutkan ke iterasi yang berikutnya. Oke, biar lebih jelas saya coba saja ya. Di 2 sama dengan 1 berarti ini ganjil ya. Kalau sebenarnya ganjil nanti nggak akan di print, berarti kita continue. Nanti akan masuk ke iterasi berikutnya. Maksudnya iterasi itu pemanggilan elemennya ya. Just in case. Oke, nah kalau misalnya apa ya, seperti else kan ya, else print i. Oke, kita coba run. Nah, 2, 4, 6, 8, 10, 8, 50, udah 26. Tadi yang 7-nya ini dilewatkan. Kenapa? Karena dia memenuhi kondisi ini. Itu dia sisanya ketika dibagi 2 itu 1. Maka dia continue. Yang kode di bawahnya tidak akan di run gitu. Seperti itu. Oke, misalnya ini juga kalau misalnya tidak pakai else, bisa saja. Nah, seperti ini sama saja gitu. Oke. Terus kita masuk ke range function. Nah, ada kalanya kita apa ya? Cuma ingin bukan. Soalnya apa ya? Oke, mungkin saya kenalin dulu apa ya range function itu. Nah, untuk range sendiri itu misalnya kita ingin membuat suatu koleksi data dengan cepat. Misalnya kita ingin menggunakan membuat koleksi data kumpulan data dari 0 sampai 10 gitu. Oke, kita print. Nah, seperti ini, range 0,10. Oh ya, saya juga lupa untuk menyampaikan di video tutorial sebelumnya kita bisa membuat list yang cepat gitu ya dengan menggunakan range ini. Kalau misalnya datanya itu suatu spesifik gitu. Misalkan yang data berurutan misalnya ini dari 0 sampai 10. Oh ya, tapi ini ingat 10-nya ini dia tidak termasuk ya inklusif. Nanti kita cuma akan mendapatkan 0 sampai 9. Seperti yang slicing mungkin ya kalau teman-teman masih ingat. Seperti itu, kita coba print ls. Seperti itu. Ini juga bisa apa ya nantinya berupa tuple gitu. Set anything you want it to be. Ya tergantung gitu teman ingin apa gitu mungkinnya. Oke, mungkin itu untuk penjelasan range. Oh ya, mungkin bisa ini juga ya. Kalau misalnya kita ingin langsung gitu, ingin iterasikan 0 sampai 10. Ya udah, kita tinggal range 10 saja. 0 sampai 9 ya ini berarti. Itu. Bisa juga misalnya ingin apa ya? Ingin jeda 2 yaitu ingin bilangan genap. Kita pakai ini juga di akhirannya. Seperti itu. Mirip dengan slicing ya. Dikit-dikit. Oke. Nah, berarti ini kan kalau misalnya kita buat range 10, berarti datanya ada 10 kan, 0 sampai 9. Nah, seperti itu yang saya maksud. Oke, jadi seperti ini. Misalkan di dalam suatu perulangan itu, for i in, kita nggak peduli gitu, listnya itu seperti apa, datanya seperti apa, tapi kita ingin melakukan suatu perulangan sebanyak 10 kali. Jadi kita langsung saja for i in range 10. Oh ya, kita tidak usah misalkan dia itu suatu list atau apa gitu. Kita bisa langsung menyatakan saja secara eksplisit yaitu range. Oke, nah jadi misalnya kita ingin ngeprint sesuatu sebanyak 10 kali atau mungkin penjumlahannya mungkin seperti ini deh. Result sama dengan 0. Nah, kita ingin penjumlahan sebanyak 10 kali. Misalkan result plus sama dengan 10. Nanti di akhir kita print resultnya. Nah, seperti itu.
Mungkin nanti teman-teman pas melakukan suatu project atau apa akan lebih menemukan manfaat dari range ini. Soalnya di sini saya masih pengenalan saja ya. Oke, terus masuk ke nested loop. Oke, semisalnya kita ingin melakukan suatu penjumlahan atau Oke, misalnya saya buat aja dulu ya. LS1 angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 5 saja deh. Terus LS2 sama dengan 10, 20, 30. Oke. For I in LS1, nested loop itu nanti itu kita ada for loops di dalam for loops lagi. Oke, nah misalkan sekarang itu untuk setiap I in LS1, nah terus ada lagi for untuk setiap J di LS2 kita ingin melakukan suatu jumlahan ya. Misalnya bagaimana ya? Let's see what scenario would I use. Oke. Hasil perkalian saja. Jumlahan. Oke. Jumlahan tiap elemen sama dengan 0. Oke, jadi gini, saya ingin mencoba mengalihkan 1 dengan 10, terus ditambah 1 dengan 20, terus ditambah 1 dengan 30, dan seterusnya. Nah, terus nanti itu saya juga buat sebuah hasil yang saya inginkan. Awalnya 0. Oke. Nah, seperti ini. Yang terjadi itu seperti ini. Berarti dia itu 1 kali 10. Nanti kan, oke, saya jelaskan dari awal lagi. For I in LS1. Berarti pertama kita mengambil elemen yang satu dulu kan. Oke, nah terus ini ada variabel ini jumlah tiap elemen. Kita didefinisikan 0. Terus masuk ke perulangan for J in LS2. Nah, berarti yang pertama itu yang ini, print ini itu berarti kan I terus kali J sama dengan I kali J. Jumlah tiap elemen tambah sama dengan 1 kali 10 sama dengan 10. Terus nanti ini perulangannya kan berulang lagi. Terus yang J yang kedua itu 20, tapi I kali 20, dan seterusnya. Nanti jumlahannya itu terus masuk ke sini, terus dimasukkan ke hasil. Seperti itu. Nah, misalnya ini kan ini tuh tadi tuh yang I-nya 1 itu jumlahnya semuanya itu jadi 60, terus yang ini jumlah semuanya 120. Nah, semua ditambahkan, masukkan ke hasil dan diperoleh 900. Seperti itu. Oke. Semoga bisa ditangkap ya. Oke, sekarang saya mau mencoba ya, mungkin suatu fungsi faktorial dengan memanfaatkan
ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Pertama itu mencoba membuat fungsi dulu ya, tadi faktorial. Oh ya, mungkin teman-teman yang bingung apa faktorial itu suatu metode fungsi atau apa gitu. Misalkan 5 faktorial itu adalah perkalian dari 5 kali 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus misalnya 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 sampai kali 1 gitu ya, seperti itu. Oke, nah terus kembali lagi ke fungsi. Oke, nah kita tambahkan satu argumen di yang ingin kita cari faktorial dari berapa, misalkan n. Oke. Oh ya, kita juga ada syarat kan ya, nilai dari n itu harus non negatif ya. Itu berarti tidak boleh 0. Soalnya nanti tidak terdefinisi buat faktorial negatif itu. Oke, berarti if n kurang dari 0, nanti kita masuk print nanti fungsinya akan berhenti. Nah, misalnya n-nya itu negatif, nah maka saya akan mereturn error nilai yang Anda masukkan harusnya angka non negatif. Oke, ini angka saja ya, biar konsisten. Oke, selanjutnya, nah berarti kalau misalnya nanti itu n-nya itu negatif, berarti fungsinya akan berhenti kan, akan mengembalikan nilai ini, error angka yang Anda masukkan harusnya non negatif. Oke, selanjutnya elif berarti ya, kalau misalnya n-nya sama dengan 0. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang bingung mungkin ya, yang belum sama sekali tidak mengenai faktorial. Kalau misalnya faktorial dari 0 itu sama dengan 1. Jadi return 1. Terus else berarti ini n-nya positif ya. Nanti kita akan masuk ke perulangan for i in. Oh ya, sebelumnya kita nyatakan dulu suatu variabel hasil dan sama dengan 1. Oke, nah terus kita nyatakan range-nya berarti 1 sampai n plus 1. Kenapa n plus 1? Karena nanti kita itu kan ingin mengalihkan angka itu dari 1 kali 2 kali terus sampai n ya kan. Nah, jadi kalau misalnya nanti itu ini langsung saja is range 1, kalau misalnya kita ingin faktorial 5, berarti nanti itu kan di dalam range-nya itu harus 1 kali 2 terus ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nah, tapi kalau misalnya hanya 5, berarti nanti cuma ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita harus 5 plus 1 kan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Berarti hasil sama dengan, bisa seperti yang penyebelahan tadi, kita pakai kali sama dengan saja. Berarti nanti itu hasil dikali i. Oke, terus di akhirnya itu kita di luar perulangannya ya, return hasil seperti itu. Oke, kita coba tes dulu ya, semoga sudah benar. Kita coba faktorial dari 0 1, oke. Terus faktorial dari negatif 1, kita cek apa. Oke, aman. Terus faktorial dari 5 terus 20. Oke. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita ingin mencari nilai faktorial dari beberapa angka, kita masih bisa menggunakan for loops gitu. Oke, jadi saya akan terus menekankan ya bagaimana pemanfaatan for loops.
Jadi misalnya for i in, nah kita ingin mencari nilai faktorial dari range 1 sampai 5 deh ya, atau dari 0 juga. Oke, sampai 8 kita coba ya. Berarti nanti itu akan menginterasikan print. Nah, saya akan munculkannya dalam print. Nanti itu print string ini, nanti angkanya itu yang dimunculkan berapa, faktorial sama dengan itu. Nah, format, kita di dalam format itu kita juga bisa memasukkan fungsi ya selain variabel. Jadi ini tuh i terus faktorial dari i itu sendiri. Oke. Nah, seperti ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk materi for loops. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial berikutnya. Thanks for watching.